Ya, Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai racun maut. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai makna ular dan racun maut berdasarkan konteks janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan klik tanda simbol lonceng untuk bisa mendapatkan update dari pembahasan-pembahasan teologi untuk memperdalam iman kita. Saudara kasih Tuhan, dalam Matius pasal 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saya kasih Tuhan, banyak orang salah tafsir mengenai kata ular. Kalau salah tafsir mengenai istilah tanda-tanda sudah saya jelaskan di posting saya yang sebelumnya, di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud ular dan racun maut. Apakah yang dimaksud ular ini adalah ular berbisa atau jangan-jangan ular yang tidak berbisa? Tentu saja memegang ular kecil yang tidak berbisa nggak akan celaka. Atau minum racun maut tetapi sudah menyiapkan penawarnya, tentu saja tidak celaka. Tapi saudara, sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang itu. Nah, banyak orang yang salah paham, ya, memahami ayat ini sehingga ada banyak yang ditayangkan di video atau di berita-berita, ada seorang pendeta membuat persekutuan dalam jemaatnya, dia memegang ular derik, ular yang berbisa, kemudian dia main-mainkan, dia lilitkan ke lehernya, kemudian ular itu mematuk dia dan ternyata dia celaka. Dan ada juga kelompok sesat yang kemudian mencoba untuk meminum racun dan ternyata banyak yang mati. Nah, ini saudara, karena salah tafsir terhadap makna kata ular maupun racun maut. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa saya katakan salah tafsir? Karena setiap kata itu maknanya selalu berada dalam konteks. Ya, dalam sebuah konteks lah itu bisa tahu makna. Misalnya kata tidur. Kata tidur dalam suatu konteks tertentu bisa berarti mati. Bisa berarti tidur, bisa juga tidak sadar. Misalnya gereja kok tertidur. Kita nggak katakan gereja itu mati. Tetapi bisa jadi gereja tidak sadar akan panggilannya. Ya, ada orang mengatakan gereja kok tertidur. Bukan berarti gerejanya mati. Nah, jadi satu kata tertentu bisa mempunyai makna berbeda. Misalnya pahlawan-pahlawan kemerdekaan sudah tertidur di pusaranya. Nah, tertidur itu apakah dia hanya tidur di makam? Makna tertidur itu artinya mati, bukan tidur berbaring seperti orang tertidur biasa. Nah, ini artinya apa? Bahwa satu kata tidur itu bisa mempunyai makna banyak. Tadi bisa berarti tidak sadar, bisa jadi tidur memang benar-benar berbaring tertidur fisiknya, tapi juga bisa berarti meninggal atau mati. Semua tergantung dari konteks kalimatnya itu. Kata itu mempunyai arti berdasarkan konteks kalimat, dan kalimat itu punya arti berdasarkan konteks alinea. Alinea itu mempunyai makna berdasarkan konteks perikop. Perikop punya makna berdasarkan konteks pasal atau bab. Satu bab itu maknanya berdasarkan konteks seluruh surat atau seluruh kitab. Satu kitab itu harus dipahami dalam konteks seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bisa dipahami berdiri sendiri. Oleh sebab itu saudara, ketika kita membahas tentang ular dan racun maut, kita harus melihat konteks kalimat ini berdasarkan
kalimat yang sebelumnya. Mari kita lihat di sini adalah Yesus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, dalam konteks mengusir setan ini kemudian Yesus mengatakan mereka akan memegang ular. Nah, jadi artinya ketika berbicara tentang ular ini sebenarnya adalah sebuah kiasan tentang kuasa-kuasa gelapan. Setan. Kuasa-kuasa setan ini. Maka karena diberi kuasa untuk memegang ular itu, maka orang-orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ular di sini adalah sebuah kiasan, bukan ular yang benar-benar ular. Ya, bukan ular-ular fisik maksudnya. Nah, kalau kita tafsirkan ular fisik, maka begitu para rasul itu mendengar janji Tuhan ini, mereka akan segera cari ular dan mereka pegang, lalu mungkin ada ular kobra atau ular gurun di sana yang beracun dan mereka kemudian pegang dan mereka demonstrasikan kepada orang-orang yang lainnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh rasul-rasul. Kenapa? Karena rasul-rasul mengerti konteks yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Dia yang mendengar langsung dari perkataan Tuhan Yesus, dari mulutnya Tuhan Yesus, dan mereka mendengar dengan telinga mereka langsung. Mereka tahu bahwa yang dimaksud memegang ular ini adalah punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Ya, jadi jangan kemudian kita mencoba melakukan ayat ini tidak berdasarkan konteks apa yang dimengerti para rasul sebagai pendengar langsung. Rasul-rasul itu ketika mendengar langsung firman ini, kemudian mereka tidak mencari ular dan membuktikan dengan memegang ular, bukan. Tetapi mereka mempraktekkan firman ini dengan apa? Mereka mengusir setan. Mereka menyembuhkan orang. Itu pertama. Makna ular di sini adalah setan, kuasa-kuasa gelapan yang tidak lagi berkuasa atas hidup mereka. Orang percaya dilindungi oleh Tuhan dari kuasa setan-setan. Jadi ular ini mempunyai makna konotasi, yaitu kuasa setan, iblis, dan setan-setan yang mengganggu kehidupan orang percaya. Lalu apa makna racun maut? Racun maut ini sebenarnya kata racunnya tidak ada ya dalam bahasa aslinya, tapi diterjemahkan racun maut. Tetapi sebenarnya sesuatu yang mematikan. Ya, dalam bahasa Yunani disebut thanasimon. Thanasimon akar katanya dari thanatos, yaitu kematian. Yang mematikan, thanatos, kematian atau maut. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu ayat yang ke-56 diperhatikan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, jadi yang dimaksud maut, sesuatu yang mematikan ini adalah berbicara dosa. Artinya apa? Dosa tidak lagi berkuasa terhadap orang-orang percaya. Orang-orang yang di dalam Kristus Yesus tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena Yesus sudah memerdekakan kita orang percaya dari dosa. Maka salah jika kita kemudian mengaplikasikan ayat ini dengan kita cari ular berbisa king cobra, lalu kita buat main-main seperti pawang. Atau kita sengaja memamerkan minum racun, insektisida atau pestisida, kita tunjukkan ke orang-orang kita minum. Tindakan ini tentu saja bukannya mempermuliakan Tuhan, tetapi malah kita dianggap dukun. Bukan Tuhan dipermuliakan, tapi kita yang dipermuliakan. Tuhan tidak ingin ini. Maka aplikasinya bukanlah kita cari racun dan kita pamerkan kepada orang-orang dengan meminumnya, tetapi aplikasinya adalah kita yakin dan percaya bahwa kuasa dosa tidak lagi membinasakan kita. Karena Tuhan
sudah memberikan jaminan keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Apa yang saya sampaikan ini boleh memberi pencerahan bagi setiap kita orang percaya pencari kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan secara tepat, benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, Raja kita, memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.